Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ermawan dari jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang akan saya gunakan dalam mengajukan proposal program kreativitas mahasiswa bidang kegiatan PKM penelitian yang berjudul pengujian daya listrik yang dihasilkan dari kayu kaliandra sebagai potensi energi alternatif pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Di sini saya menggunakan 4 tahap metode penelitian. Yang pertama itu adalah desain penelitian, yang kedua prosedur penelitian, yang ketiga adalah luaran yang dihasilkan dan indikator yang dicapai, yang keempat adalah teknik pengumpulan data dan analisis data. Untuk desain penelitiannya dapat dilihat pada diagram aliran berikut. Di sini tujuan dari membentuk desain penelitian adalah untuk menjelaskan proses-proses penelitian atau prosedur penelitian yang akan kita lakukan nantinya. Terus yang kedua adalah prosedur penelitian. Di prosedur penelitian, tahap-tahap yang akan digunakan dalam proses penelitian yang pertama adalah pengumpulan biji. Biji kaliandra yang dihasilkan pada tahun pertama pertumbuhan biasanya itu tidak semuanya akan tumbuh. Oleh karena itu, kita harus menyaring atau memilih biji-biji yang berkualitas agar nantinya peluang tumbuh biji tersebut akan semakin besar. Yang kedua itu adalah penaburan perkecambahan. Biji kaliandra akan cepat terjadi dengan memberi pelakuan pada biji, yaitu biji disiram air panas kemudian didiamkan selama semalaman, kemudian ditaburkan di media taburnya itu berupa pasir. Biji akan mulai berkecambah selama 2 minggu atau bahkan 3 minggu setelah penaburan. Saat terbaik memindai kecambah ke polybag adalah segera setelah biji tumbuh dan mengeluarkan daun pertama. Yang ketiga itu adalah persemaian. Semai tanam kaliandra biasanya siap ditanam di lapangan setelah 2-3 bulan dalam polybag. Ketinggian semainya sudah mencapai 30-50 cm. Yang keempat adalah penanaman. Penanaman dilakukan sesuai dengan tujuan utama kaliandra dalam kegiatan ini, yakni sebagai pohon energi. Penanaman untuk tujuan kayu energi disarankan ditanam pada jarak 1 x 1 meter atau 1 x 2 meter. Penanaman dilakukan dengan membuat lubang seluas 30 x 30 x 30 cm yang telah diberi pupuk kandang 1-2 kg. Pada tahun pertama akar masih belum berkembang sempurna. Tanaman masih perlu pengawasan terutama pada musim kemarau. Pemotongan pohon dapat dilakukan setelah 1 tahun tumbuh menjelang musim penghujan pada ketinggian 50 cm. Dengan harapan tumbuhnya akan pada satu musim hujan itu akan tumbuh daun-daun baru yang nantinya akan digunakan sebagai pohon energi. Pengujian yang kelima adalah pengujian daya listrik. Pengujian daya listrik yang dilakukan dengan melakukan pembakaran terhadap kayu kaliandra. Dari hasil pembakaran tersebut kita dapat diukur berapa daya yang dihasilkan. Selanjutnya itu adalah luaran yang dihasilkan dan indikator yang dicapai. Untuk luaran yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel berikut. Di tabel tersebut menjelaskan tujuan dan indikator capaian yang akan dicapai dalam metode penelitian ini. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data dan analisis data. Untuk pengumpulan itu data, metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian adalah metode pengukuran. Pengumpulan itu data atau informasi pada penelitian ini menggunakan data primer
yang diperoleh sendiri melalui metode eksperimen. Data tersebut dengan melakukan pengukuran daya listrik dan hasil pembakaran kayu kaliandra, dan juga menggunakan teknik analisis data berupa analisis deskriptif kuantitatif, itu dengan mengamati secara langsung keadaan penelitian dan hasil analisis data perhitungan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam mengajukan proposal bidang kegiatan kreativitas mahasiswa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kaliandra merupakan tanaman yang banyak manfaat dan multiguna. Pohonnya yang mengandung kalori, mendekati batu bara, bisa menjadi energi alternatif. Sementara daunnya bisa untuk pakan ternak sapi dan kambing. Bunganya bisa untuk beternak lebah madu. Kaliandra juga digunakan untuk merehabilitasi bekas tambang, seperti yang dilakukan di daerah Dabok Singkep ini. Tanaman ini dinilai bakal cocok untuk merehabilitasi lokasi-lokasi bekas tambang yang banyak tersebar di Provinsi Kepulauan Riau. Tidak hanya di wilayah Dabok Singkep saja. Dalam berbagai penelitian, tanaman kaliandra telah dipublikasikan sebagai tanaman yang sangat mudah beradaptasi dan sebagai tanaman yang mampu merehabilitasi tanah yang tercemar. Tanaman kaliandra mampu mengikat unsur-unsur hara sehingga mampu memulihkan kesuburan tanah. Kaliandra juga mampu menguraikan zat pencemar seperti sisa hasil tambang. Kaliandra merah merupakan tanaman pagar yang perakarannya kuat karena tipe akarnya yang masuk ke dalam. Karakteristik inilah yang jadi alasan mengapa kaliandra sangat cocok untuk tanaman pagar pada tanah yang mempunyai kemiringan tajam. Kaliandra berbunga sepanjang waktu tanpa mengenal musim. Bila menanam mulai biji, kaliandra akan menjadi berbunga pada maksimum usia 2 tahun. Tanaman ini juga tahan pada tanah yang terbatas airnya, kering dan tandus. Saudara, pencanangan gerakan menanam kaliandra merah di Dabok Singkep ini diharapkan dapat membuka pola pikir masyarakat tentang pemanfaatan lahan yang dimiliki. PT Sociopreneur Demi Indonesia sendiri diharapkan dapat membimbing masyarakat untuk menjadi petani kaliandra merah yang baik. Banyak manfaat tanaman kaliandra merah, selain sebagai sumber energi, pakan ternak, dan manfaat ekonomis lainnya. Setelah setahun berlangsung gerakan Singkep Go Green yang dilakukan Sociopreneur Demi Indonesia SDI Kabupaten Lingga sejak Januari 2015, kini sekitar 6 hektar kawasan Ciklatif di Kecamatan Singkep Barat berubah menghijau oleh tanaman kaliandra merah, jenis tanaman legum. Tanah yang dulunya bekas tambang yang dipenuhi pasir, batu dan liat seperti hidup kembali. Setelah masuk ke lokasi perkebunan kaliandra, pohon berbunga merah itu terlihat berjejer rapi, tumbuh subur dengan tinggi batang rata-rata 4 meter sampai 5 meter. Tanaman energi yang mudah tumbuh ini tidak hanya berfungsi sebagai penyubur tanah. Keseluruhan dari tanaman tersebut juga bermanfaat. Salah satu yang bisa diupayakan dari tanaman kaliandra adalah pelet kayunya. Kayu pelet yang dikompresi partikel kayu limbah kayu bisa digunakan sebagai bahan bakar. Hal ini sebanding dengan output energi bahan bakar minyak 0,5 liter. Sebuah keuntungan besar dari pelet adalah bahwa mereka tidak menua. Oleh karena itu, mereka tidak mengenal degradasi. Pelet memberikan efisiensi yang sangat tinggi dalam pembakaran. Hal ini karena bahan bakarnya kompak dan mengandung kadar air rendah. 1 kilo pelet memiliki kapasitas energi sekitar 5 kWh. Saudara, gerakan menanam kaliandra merah yang dilakukan Dabok Singkep Kabupaten Lingga oleh Sociopreneur Demi Indonesia merupakan satu dari sekian gerakan serupa yang juga digerakkan di banyak daerah di Indonesia.
Harapannya, selain bisa menghasilkan energi alternatif yang ramah lingkungan, gerakan ini bisa mengembalikan lahan yang sudah tercemar akibat proses penambangan menjadi hijau lagi. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan tanaman kaliandra ini: energi terbarukan, pakan ternak yang murah, hingga proses peternakan lebah madu.